Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam aula Killing Field, Nuolansan menyaksikan Luo Feng dan dua lainnya pergi, dengan mata sedingin es. Dua tentara bayaran alam semesta botak dari kota Naga Utara berjalan mendekat. Kunsi bahkan tertawa, Tuan Nuolansan, bahwa Luo Feng dan kelompoknya hanyalah 3 anak nakal yang tidak pantas untuk dimarahi. Jika Tuan Nuolansan tidak senang, kita akan menemukan kesempatan, dan menghancurkan tubuh aslinya jika perlu. Benar, Tuan Nuolansan, dari apa yang saya lihat, lebih baik kita pergi dulu ke ruang pertempuran. Tentara bayaran alam semesta botak lainnya membujuk. Tunggu sebentar, kata Nuolansan dingin, berbalik untuk melihat Buleimu dan Heruo yang tidak jauh dari sana. Kalian berdua, kemarilah. Kita, Heruo dengan kulit pucat dan rambut merah, bersama dengan pria kulit hitam besar dan kokoh Buleimu saling melirik, jantung mereka berdebar ketakutan. Prajurit kuat yang bahkan 2 instruktur mereka yang harus diolesi mentega sedang mencari mereka. Jika dia ingin membunuh mereka, itu akan terlalu sederhana. Heruo mengerang pelan, Luo Feng, kamu benar-benar mengacaukan kami. Kami menyambut Tuan Nuolansan. Heruo dan Buleimu berkata dengan hormat. Berapa nomor akun jagat mayanya? Heruo dan Buleimu sedikit terkejut, ragu-ragu sejenak. Namun, menatap lurus 2 instruktur militer tingkat alam semesta bersama dengan prajurit kapak perang, keduanya hanya bisa menundukkan kepala dan bertukar pandang. Akhirnya, Heruo berkata dengan lembut, Tuan, nomor alam semesta virtual Luo Feng adalah. Heruo melaporkan akun yang panjang. Nomor. Oke, Nuolansan berbalik untuk pergi langsung setelah mendengarnya. 2 mercenaris alam semesta yang botak mengikuti di belakang. Bima Sakti, Bumi. Halaman Westlake sepenuhnya dibangun kembali, juga Luo Feng telah memasang kastil tingkat D1 khusus tertinggi di alam semesta. Di sekitar kastil ini ada sistem pengawasan dan keamanan planet, ini adalah pusatnya. Banyak satelit pengawasan tata surya, sistem pertahanan, del sebagian besar dikendalikan dari sini. Di dalam kastil, ruang kontrol planet 7 lantai. Menguasai. Di sekitar area lubang cacing ruang gelap, sudah ada 3 kelompok yang masuk. Yang pertama adalah kapal kelas D3, yang kedua adalah kapal kelas D1 sedangkan yang ketiga adalah kapal kelas C8. Luo Feng berdiri di dalam ruang kendali utama sistem pertahanan bumi. Di hadapannya sebuah layar mengambang besar dipisahkan menjadi 3 adegan, masing-masing menampilkan kapal alam semesta yang berbeda. Adegan ini menyebabkan Luo Feng sedikit mengernyitkan alisnya, merenungkan situasinya. 3 kelompok orang ini harus dari 3 kelompok yang berbeda. Menurut level kapal, kita dapat menyimpulkan kekuatan dan levelnya. Gelombang pertama, ada kemungkinan besar bahwa ada prajurit tingkat semesta. Kelompok kedua mungkin adalah sekelompok tingkat bintang elit atau tingkat semesta. Yang ketiga kemungkinan besar adalah sekelompok level bintang. Luo Feng melakukan deduksi dengan cepat dalam pikirannya. Sejak dia mengajukan permintaan untuk menjadi pemimpin bumi, satu-satunya cara untuk menuju bumi adalah melalui lubang cacing dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa selama 2 tahun 8 bulan. Metode ini pasti diketahui oleh kekaisaran. Oleh karena itu, akan ada kekuatan lain yang mengirim tim pengintai kecil. Ini juga dalam perhitungannya. Luo Feng, Anda memiliki surat baru di jaringan alam semesta virtual. Oh, sambungkan ke alam semesta virtual. Di Pulau Black Dragon Mountain, Teluk Bintang 9, kebanyakan orang membangun di sepanjang teluk, atau pegunungan kecil yang menonjol untuk membangun villa mewah mereka, semua menyesuaikan sesuai keinginan mereka. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir juga telah membeli sebidang tanah di sepanjang sungai, membangun bangunan itu terutama menggunakan kayu. Tuan muda pertama, gerakan ini sangat indah. Tuan muda kedua, kamu harus menendang saat ini. Paman Meng II, kapan aku bisa benar-benar memasuki sekte dalam? Segera, berlatihlah sedikit lagi dan itu akan terjadi. Di dalam pavilion kayu 3 lantai, 2 pemuda Mongolia hitam saat ini sedang mengajar 2 anak Luo Feng, Ping Ping dan Little Hai. Luo Feng tiba-tiba muncul dan kedua anak itu tampak terkejut. Ayah. Luo Ping dan Luo Hai, di bawah izin Luo Feng, secara khusus dikirim ke alam semesta virtual oleh Babata untuk memainkan game virtual. Ini adalah permainan yang diam-diam memiliki efek menguntungkan pada pembelajaran mereka, belajar melalui kesenangan. Sehubungan dengan kemampuan tubuh mereka untuk mengembangkan keterampilan energi, del, meskipun mereka hanya anak-anak, namun kedua anaknya sendiri, berkali-kali lebih kuat daripada saat dia tinggal di apartemen sewaan sebelumnya. Juga, Luo Feng telah menggunakan beberapa harta evolusi selama periode konsepsi mereka. Ini biasa terlihat di keluarga besar di alam semesta. Ini semua membuat Luo Hai dan Luo Ping, yang baru berusia 4 tahun, menjadi prajurit tingkat menengah. Di bumi, ini memang mengejutkan, tetapi di alam semesta, itu biasa dan normal.
Surat siapa? Luo Feng duduk di kursi terdekat, dengan pikiran, layar melayang di depannya, dengan cepat menarik surat. Ini sebenarnya nomor anonim, mungkin Nuolan San tahu aku tidak akan bernegosiasi dengannya, dan memutuskan untuk mengirim surat saja. Luo Feng tertarik dan ingin tahu tentang detail surat itu, membacanya dengan cermat. Surat itu sangat panjang, menjelaskan secara rinci tentang bahaya dan kejahatan alam semesta, memperingatkan Luo Feng tentang bahaya besar mengeluarkan kapal otomat di alam semesta. 10 burung di hutan tidak sama dengan 1 di tangan. Kapal otomat itu mahal, namun tanpa hidup untuk menghabiskan uang, akan lebih baik untuk menukarnya dengan beberapa hadiah sekarang. TSK, Nuolan San ini sangat kaya. Luo Feng melihat sejumlah besar penawaran dan kondisi dari Nuolan San, kali ini dia tidak ingin membeli bumi, tetapi untuk benar-benar berbagi kendali untuk mengatur bumi. Keduanya akan berfungsi melalui saham, Luo Feng akan menjadi pemegang saham utama, mempertahankan status pemimpinnya. Keluarga Nuolan San akan memiliki status yang lebih kecil. Pada saat yang sama, kapal otomat akan diberikan kepada keluarga Nuolan San. Cara ini, keluarga Nuolan San dapat terus melakukan banyak hal. Pemegang saham, memerintah bumi bersama, dan yang mereka inginkan hanyalah kapal otomat. Luo Feng mengusap dagunya. Jangan berikan pada mereka. Luo Feng, kapal planet Yunmo sudah rusak, kondisi yang diperlukan untuk memperbaikinya sangat sulit. Dan ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu akan dapat mengambil kapal otomat. Dari situ, kamu dapat hidup dengan mudah. Babata berkata, tingkat teknologi ras robot jauh melebihi ras manusia. Jangan pernah setuju dengan Nuolan San itu. Harta karun bumi, kapal robot itu sendiri, dapat dikatakan sebagai kartu truf masa depan Anda. Saya mengerti, Luo Feng mengangguk. Setelah itu, dia melanjutkan untuk menghapus surat yang Nuolan San telah atur dengan hati-hati untuk bawahannya untuk menulis secara rinci dengan banyak daya pikat. Pada waktu itu, Luo Feng, Heruo dan Buleimu meminta telepon. Menjawab, Luo Feng terbang ke lantai 3 bangunan kayu, sebuah layar melayang di depannya, di atasnya adalah Heruo yang tampak kurus dan lemah bersama dengan Buleimu yang kuat dan kokoh. Luo Feng, maafkan saya telah memberikan nomor akun alam semesta virtual Anda kepada Tuan Nuolan San, itu seharusnya tidak terlalu memengaruhi Anda kan? Heruo berkata, di sampingnya Buleimu berkata, kami juga baru saja menerima panggilan untuk memesan, kami akan segera pergi untuk mengikuti ujian percobaan mercenary semesta, kami akan melihat Anda ketika kami kembali. Semoga kita bisa kembali hidup-hidup ya. Heruo juga tersenyum. Semua yang terbaik. Luo Feng mengepalkan tangan, jika kamu kembali hidup-hidup, maka aku akan melupakanmu yang pernah mengungkapkan nomor alam semesta virtualku. Hah, Heruo tertawa, benar Luo Feng, aku selalu melihat kalian bertiga bersaudara sampai sekarang hanya memasuki ruang pembantaian di Killing Field, jika Anda punya waktu, pergilah ke ruang pertempuran, itu sedikit lebih berarti daripada ruang pembantaian. Petik 2. Ruang pertempuran. Luo Feng sedikit terkejut. Oke, aku akan memeriksanya. Bumi telah diamankan dan dilindungi oleh Luo Feng dan dibentengi dengan baik. Juga, melalui pasar budak dia bahkan membeli budak 29 star level 9 lainnya, bersama dengan 7 budak star level 9 yang masih hidup dari sebelumnya. Mereka membentuk kelompok 36 elit. Dan menurut tingkat sistem keamanan di seluruh planet ini, dapat dikatakan bahwa selama itu bukan seseorang atau sesuatu dari alam semesta, segala sesuatu yang lain dapat dengan mudah diselesaikan. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir membenamkan diri dalam pelatihan mereka. Bidang pembunuhan. Jadi ruang pertempurannya seperti itu. Melihat pendahuluannya, dibandingkan dengan ruang pembantaian, itu memang menarik. Luo Feng dan yang lainnya berdiri di counter depan aula besar Killing Field, melihat cuplikan layar pengenalan ruangan itu. Ruang pembantaian, dibuat khusus untuk digunakan satu orang pada satu waktu. Di dalamnya, seseorang dapat menentukan lawannya, itu adalah alat pelatihan terbaik. Dan ruang pertempuran, adalah tempat pejuang dan pejuang sejati bisa bertarung satu sama lain. Orang-orang yang mereka lawan adalah dua manusia nyata, bukan hanya simulasi virtual. Dan jumlah kredit yang dikonsumsi untuk menggunakan ruang pertempuran hanya 1/10 dari ruang pembantaian. Saya seorang bintang level 1, saat ini saya hanya bisa memilih lawan dengan level yang sama. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir duduk di sudut aula besar Killing Field, ada layar mengambang di depan mereka, di atasnya muncul banyak lawan dan pengenalan kekuatan dan kekuatan mereka. Jika Anda ingin bertarung, Anda harus terlebih dahulu mengirimkan permintaan dan mengundang lawan untuk bertarung. Haha, saudara ketiga, saudara besar. Lihat, orang ini sebenarnya menyebut dirinya eksponen nomor 1, tetapi hanya menang 21 dan kalah 921 kali, peringkatnya tetap sebagai bintang 1. Di dalam Battle Space, seseorang bisa dengan mudah memberi dirinya nama apapun.
Ini demi orang-orang terkenal atau berkuasa untuk menyembunyikan identitas mereka jika mereka ingin berlatih. Tempat bisnis semacam ini secara alami mematuhi permintaan klien mereka dan beradaptasi dengan setiap keinginan mereka. Aku hanya bisa memilih seseorang dengan level yang sama sekarang. Tatapan Luo Feng menyapu melewati peringkat, mengabaikan bintang 5 dan menatap lurus ke bintang 6 dan lawan bintang 7. Seluruh sistem peringkat tertinggi adalah 9 bintang, itu adalah prajurit terkuat dari level yang sama. Selama bulan ini, saya sudah mencapai lapisan kontrol kelima Soaring Shuttle. Aku akan memilih lawan bintang 7 dan mencobanya. Luo Feng secara resmi mengirimkan permintaan. Ini adalah pertama kalinya bagi Luo Feng untuk bertarung melawan lawan dengan level dan kelas yang sama. 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Sial, aku memilih lawan bintang 6, sebenarnya tidak ada jawaban, dia mengabaikanku. Dewa Petir menatap tajam. Lawanku juga mengabaikanku. Luo Feng berkata tanpa daya, kakak, bagaimana denganmu? Kakak laki-laki, Dewa Petir memandang Hong juga. Hong menggosok hidungnya, berkata dengan sungguh-sungguh, saya memilih Traveler bintang 9 level 9, saya merasa bahwa saya harus bisa bertarung dengannya. Namun, permintaan pertempuran segera ditolak. Sistem melaporkan bahwa prajurit bintang 9 memiliki kekuatan untuk menetapkan batasan. Hanya 7 bintang ke atas yang dapat meminta pertempuran dengannya. Luo Feng dan Dewa Petir berkedip keras. Ketiga bersaudara. Ini adalah pertama kalinya mereka ingin berdebat dengan orang lain, namun mereka semua dipandang rendah. Luo Feng dan Dewa Petir semuanya sangat percaya diri, karena itu mereka langsung bertarung melawan prajurit dengan level yang sama. Itu tidak aneh sama sekali. Lagi pula aku seorang pemula dan peringkatku 0, Dewa Petir berkata tanpa daya, jika kita kuat, agar tidak membuang waktu, aku khawatir kita harus memilih yang tinggi. Membuat peringkat orang untuk bertarung. Saat ini, dari apa yang saya lihat, kita mungkin akan melakukan yang lebih baik mulai dari awal dan membuat nama untuk diri kita sendiri. Kita akan mulai dari 0. Pertama kita akan mempercepat peringkat, lalu kita akan bisa menantang yang kuat. Meskipun Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir yakin bahwa mereka dapat menyapu peringkat bintang 1 dan 2, mereka masih harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Luo Feng, nama panggilan apa yang kamu pilih? Dewa Petir bertanya, ada fungsi di dalam ruang pertempuran yang memungkinkan seseorang menyembunyikan identitas aslinya. Anda dapat memilih nama apapun yang Anda inginkan. Gila, Luo Feng berkata, kamu. Dewa Seni Bela Diri. Dewa Petir berkata, itu cukup tak tahu malu. Luo Feng terdiam. Hong yang berada di samping tidak bisa menahan tawa juga. Luo Feng menatap Hong dan bertanya, kakak, bagaimana denganmu? Pembunuh, jawab Hong. Luo Feng memiliki julukan orang gila saat itu, dan Hong adalah seorang pembunuh sebelum Nirvana besar. Sedangkan untuk Dewa Petir, dia selalu menjadi idiot seni bela diri gila, untuk benar-benar berani memberi dirinya nama Dewa Seni Bela Diri. Itu gila dalam dirinya sendiri. Kalau begitu mari kita mulai. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menundukkan kepala mereka, mengirimkan permintaan ke lawan. Semuanya secara bersamaan mengirimkan permintaan ini ke peringkat bintang 1. Tantanganmu telah diterima. Mengirim ke ruang pertempuran. Pesan sistem alam semesta virtual muncul di layar Luo Feng, baru kemudian Luo Feng menghela nafas lega, hanya upaya tantangan ketiga ini yang benar-benar berhasil. Orang tidak akan pernah berpikir bahwa petarung level 1 bintang yang sama semuanya akan sombong dan bangga, tidak ingin menerima pertempuran dengan penantang baru tanpa dan peringkat. Lawan yang akhirnya berhasil dia lawan memiliki nama Pendekar Berdarah. Di dalam ruang pertempuran, di lapangan berumput yang sangat luas, ada arena black metal yang panjangnya sekitar 10 km dan lebar 10 km. Seorang pria tinggi dan berkulit hijau, membawa pedang panjang di punggungnya berdiri di arena, bergumam, gila? Orang ini sebenarnya menyebut dirinya gila, sepertinya ada yang gila di tulangnya. CKTSK, pertempuran melawan orang gila biasanya yang terbaik. Pemula, izinkan saya memberi Anda pelajaran yang bagus. Julukan Bloody Swordsman, 12 menang, 3 kalah. Di arena, entah dari mana, seorang pemuda berambut hitam mengenakan seragam pertempuran hitam berdiri di Soaring Shuttle muncul. Seragam pertempuran bersama dengan Soaring Shuttle keduanya dipilih dari dalam sistem. Seseorang dapat memilih senjata apapun yang disukainya di dalam ruang pertempuran dan ruang pembantaian. Karena untuk seragam, mereka harus memilih seragam yang paling dasar. Halo, Luo Feng tersenyum pada pemuda berkulit hijau di depannya. Sangat sopan, kamu gila? Haha, hanya karena kamu sopan, aku tidak akan mempermalukanmu terlalu buruk. Pendekar pedang berdarah tertawa dan balas tersenyum. Pendekar berdarah, kamu adalah lawan pertamaku di medan perang, kamu benar-benar setuju dan menerima tantanganku? Hanya untuk itu, aku tidak akan membunuhmu terlalu menyakitkan.
Luo Feng tersenyum, di matanya namun ada jejak haus darah dan kegilaan. Meskipun dia telah banyak membantai di ruang pembantaian, itu jauh dari cukup setelah menekan rasa haus darahnya begitu lama. Namun, melampiaskan semuanya juga mengakibatkan haus darah merembes lebih dalam ke tulangnya. Sungguh pemula yang sombong. Bloody Swordsman tertawa dingin. Dengan gemuruh, serangan yang 10 kali kecepatan suara menghujani Luo Feng, dan serangan kecepatan tinggi mengakibatkan udara meledak dengan riak jauh di belakang Bloody Swordsman. Luo Feng melayang dengan tenang di udara. Pergi. Luo Feng mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke arah pendekar pedang berdarah. Siu. 30 bilah dengan benang emas dengan cepat melepaskan benang emas, membentuk ikan todak emas. Ikan todak ini sangat hidup, melambaikan ekornya di udara, bergetar sedikit sebelum menjadi satu garis emas, dengan mudah melewati pertahanan panik pendekar pedang berdarah dengan miliknya. Pisau energi mentah menembus dahinya. Tubuh Bloody Swordsman melanjutkan penerbangan biasanya untuk jarak yang cukup jauh sebelum secara alami jatuh lurus ke bawah, tubuhnya mendarat di lapangan berumput di luar arena. Siu. Seekor ikan todak emas dengan cepat kembali ke kaki Luo Feng, diserap ke dalam soaring shuttle. Pertarungan pertama yang gila, kemenangan. Setelah dengan gila-gilaan melatih formasi ikan todak di dalam Killing Field selama sebulan, bertarung lebih dari 10.000 kali, aku telah mencapai lapisan kontrol kelima soaring shuttle. Saat ini menggunakan lapisan keempat hampir seperti refleks alami, fleksibel dan gesit. Membunuh seseorang dengan level yang sama, pasti akan menjadi pembantaian sederhana. Luo Feng sangat percaya diri. Keyakinan ini bukan hanya tidak berdasar. Itu karena, bakat kesadarannya telah mencapai 30, di antara pembaca roh tingkat 1 bintang, untuk dapat mengendalikan hingga 36 senjata secara bersamaan, bahkan di dalam semesta, dia masih akan dianggap sebagai seorang jenius mutlak. Adapun alasan dibalik kekuatan kesadaran Luo Feng, itu karena kesadaran binatang bertanduk emas yang sangat kuat. Kekuatan kesadaran yang luar biasa? Seiring dengan pelatihan dasar kurang dari kontrol manual lebih besar dari planet Yunmo, ditambah soaring shuttle adalah sesuatu yang dibangun oleh gurunya Huyan Bo, menggunakan teknik planet Yunmo sama saja dengan menjadi ikan di dalam air. Tuannya tidak takut murid-muridnya belajar terlalu banyak, hanya mereka yang belajar terlalu baik. Prestasi Luo Feng dengan soaring shuttle memang tinggi. Chen, ikan todak emas itu mengibaskan ekornya dan menghantam langsung ke tepi bilah hijau itu. Menghancurkan senjata roh langsung ke permukaan arena hitam, menyebabkan lubang kecil di permukaan arena, dengan bunga api berterbangan di mana-mana. Ikan todak emas kemudian mulai terbang di sekitar kepala lawan yang terbungkus jubah hitam sekali, memotongnya hingga bersih. Pertarungan kedua yang gila, kemenangan. Puji, ikan todak emas menembus dada lawan, sebelum dengan cepat meledak berkeping-keping, 30 bilah keluar dari kulit tubuh lawan, 3 diantaranya benar-benar keluar dari dahinya. Pertempuran ketiga gila, kemenangan. HMPH, aku akhirnya menerima peringkat bintang 1. Lanjutkan. Mata Luo Feng berbinar. Dewa petir memegang pedang guntur di tangannya, melepaskan wilayah kekuasaannya di sekitar dirinya, ular petir membungkus diri mereka di sekelilingnya. Bintang level 1, dengan domainnya sendiri. Ketika saya pertama kali melihat data dalam sistem Battle Space, saya tidak berani mempercayainya. Itu benar, ayolah. Coba saya lihat, seberapa kuat pengguna domain, kata seorang ranker bintang 4, laki-laki tinggi dan kurus dengan hanya satu mata sambil memegang pedang. Kamu akan segera mengetahuinya. Dewa petir melengkungkan bibirnya dan tersenyum, setelah membunuhmu, aku akan mencapai peringkat bintang 3. Hong memegang tombak hitam di tangannya, diam-diam berdiri di arena. Pejuang Star Traveler level 9 dengan domain? Itu menarik, jarang aku bertemu orang seperti itu di sini, ayolah. Seorang pemuda pendek tapi kekar, memegang pisau masing-masing di tangannya, mata bersinar merah karena kegembiraan. Pertarungan ketiga saya dan saya bertemu dengan seorang ranker bintang 6, sangat bagus. Hong mengangguk. Sejak dia melepaskan domainnya dalam 2 pertempuran sebelumnya, sistem secara otomatis menambahkan sedikit data ini, untuk berpikir bahwa seorang ranker bintang 6 dari level yang sama akan melangkah dan memberinya tantangan, bagaimana mungkin Hong menolaknya? Tentu saja dia akan menerima dan bertarung. Di dalam ruang pertempuran berlangsung sangat cepat. Menyelesaikan beberapa ratus pertempuran dalam sehari sangat normal. Tentu banyak yang benar-benar akan berhenti sejenak setelah kalah dalam pertempuran untuk meninjau kembali teknik dan strategi mereka, pertempuran, kegagalan, peninjauan, wahyu, pertempuran lagi, inilah yang dialami banyak orang dan prosesnya. Namun, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, sejak mereka mulai bertarung dengan gila-gilaan, mereka tidak pernah kalah sama sekali. Terutama Hong dan Dewa Petir, karena mereka memiliki domain sendiri, maka mereka menerima peringkat tinggi dari level yang sama menantang mereka. Ini menyebabkan Hong dan Dewa Petir menaikkan peringkat mereka dengan sangat cepat.
Lagi pula, mengalahkan petarung ranker bintang 6 dengan level yang sama, jauh lebih efektif daripada mengalahkan petarung bintang 101 dengan level yang sama. Sekitar 3 jam kemudian, di dalam aula besar Killing Field, Luo Feng duduk bersama saudara-saudaranya. Kakak kedua, aku bahkan belum sepenuhnya menikmati pertarunganku dan kamu benar-benar memanggilku ke sini? Luo Feng tampak tidak puas dengan Dewa Petir. Kami harus serius dalam setiap pertempuran, terutama karena mereka semakin kuat. Saya lelah secara mental, mari kita semua istirahat sebentar. Dewa Petir tertawa, di sampingnya Hong juga mengangguk, aku tidak terlalu lelah. Aku tidak merasakan apa-apa. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa peringkatmu sekarang? 6 bintang. Dewa Petir berkata. 7 bintang, kata Hong. Aku hanya 3 bintang. Luo Feng sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Ketika saya pertama kali mulai, saya harus memulai tantangan, kemudian semua peringkat yang lebih tinggi mulai menantang saya sendiri. Dewa Petir tertawa, bintang level 1 dengan domainnya sendiri, itu sangat langka, oleh karena itu banyak prajurit kuat ingin bertarung denganku. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya, kata Hong. Luo Feng hanya bisa tertawa tak berdaya, dia mengerti mengapa Hong dan Dewa Petir bisa menaikkan peringkat mereka begitu cepat. Meskipun dia sendiri membunuh lawan dengan cukup cepat, kebanyakan dari mereka hanya lawan level rendah. Juga dia tidak punya apa-apa untuk menarik petinggi yang lebih tinggi untuk menantangnya. Saya akan minum dulu, setelah beberapa saat saya akan masuk dan melanjutkan. Saya tidak akan berhenti sampai saya mencapai peringkat bintang 6. Luo Feng berkata, 6 bintang, itu adalah tampilan kekuatan standar minimal dalam level itu. Dia marah, Luo Feng sudah gila. Pertempuran demi pertempuran telah membuat rekor pertempuran Luo Feng terus direvisi, 121 menang, 0 kalah 183 menang, 0 kalah 218 menang, 0 kalah. Rekor tak terkalahkan semacam ini akhirnya mulai menarik perhatian peringkat yang lebih tinggi, sehingga mereka akhirnya menerima dan meminta pertempuran dari dia. Ini karena semacam ini lebih dari 100 kemenangan, 0 rekor kekalahan sangat mungkin menjadi prajurit yang kuat pertama kali memasuki ruang pertempuran. Ada pepatah bagus di sekitar sini, bahwa menghabiskan waktu lama di dalam ruang pertempuran, selama seseorang terus berjuang, tidak ada yang berani mengatakan dia akan mampu mempertahankan rekor sempurnanya. Killing Field di Pulau Black Dragon Mountain memang telah mengumpulkan banyak elit dari Black Dragon Mountain Empire. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir dengan cepat bangkit melalui ruang pertempuran, secara bertahap mendapatkan perhatian banyak orang. Di dalam ruang pertempuran, jika seseorang menghabiskan uang, orang luar bisa menyaksikan pertandingan. Oleh karena itu, semakin banyak penonton, semakin banyak yang harus dibayar untuk benar-benar bergabung dan menonton. Tentu saja, bahkan jika ada seorang ranker bintang 9 star level 19 melawan seseorang dengan level yang sama, biaya penonton tidak akan terlalu masuk akal, lagi pula itu hanya star level 1. Namun jika ada raja domain atau raja sektor yang bertarung, jumlah penonton akan banyak. Namun, pertarungan tingkat bintang semacam ini, biasanya hanya akan disaksikan oleh beberapa kelompok orang dengan tingkat yang lebih tinggi, mencari untuk melihat apakah mereka dapat memasukkan orang-orang kuat ke dalam organisasi mereka. Setelah semua jenius harus dihubungi lebih awal, saat mereka ragu-ragu, orang lain akan merebut mereka. Nuolan San, ku dengar bangunan 100 harimaumu telah mengumpulkan beberapa ahli waris elit? Lihat, pemuda ini muncul begitu saja, dia benar-benar jenius, jika kamu ketinggalan, orang lain pasti akan merebutnya. Jenius mutlak. Benar, tingkat kesadaran pemuda ini sangat tinggi. Bintang tingkat 1 dengan tingkat kesadaran yang begitu tinggi, tidak dapat dipercaya. Juga, bahkan di dunia mengendalikan senjata roh, dia sangat tinggi. Lihat, dalam 2 hari kerja, dia sudah memiliki 822 menang, 1 kalah. Peringkatnya, sudah 7 bintang. Nuolan San melihat pertempuran di layar, tepat ketika dia akan mengamati pertempuran dengan cermat, dia menyadari bahwa dia mengenali orang itu. Luo Feng, Nuolan San melihat lagi, perasaan antisipasi awalnya segera menghilang, hanya tersisa perasaan tidak puas. Ekspresi Nuolan San dingin, melihat rekaman yang ditampilkan di layar di depannya, dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang Luo Feng sama sekali. Apalagi setelah pertemuan itu, dia secara khusus meminta seseorang untuk menulis surat persuasif dan meyakinkan untuk dikirim. Karena Luo Feng tidak menjawab sama sekali, ini tentu saja membuatnya semakin kesal. Melihat Luo Feng membuat nama untuk dirinya sendiri sangat membuatnya tidak senang. Saat dia melihat, Nuolan San mengungkapkan keterkejutannya, menatap pria berhidung besar di sampingnya, ini jenius yang kamu bicarakan? Dari rekaman itu, Luo Feng dihancurkan dan dimainkan. Kekalahan total. Ini adalah cuplikan dari pertandingan terakhirnya. Pria berhidung besar itu menjelaskan, pemuda bernama gila ini belum bertarung sejak kalah dalam pertandingan ini.
Rekaman pertandingan terakhir, bibir Nuolansan melengkung ke atas, adegan Luo Feng benar-benar hilang, dia tidak bisa menahan tawa gembira. Di dalam ruang pertempuran, itu sangat kosong. Luo Feng duduk sendirian di arena, soaring shuttle juga jatuh di sampingnya. Bagaimana akhirnya seperti ini? Aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Itu benar-benar kekalahan. Dia hanya seorang petarung, dan bukan seorang pembaca roh. Seorang petarung tingkat 1 bintang, dengan hanya peringkat bintang 6, dia benar-benar membuat soaring shuttleku benar-benar dan sama sekali tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Mata Luo Feng menunjukkan rasa sakit, pemandangan sebelumnya seperti mimpi buruk. 822 menang, 1 kerugian. Setelah memenangkan 822 pertandingan berturut-turut, tingkat kejayaan ini, tingkat kepercayaan diri ini, Luo Feng berpikir bahwa dia adalah seorang jenius mutlak di antara star level 1, dengan hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Namun sebelumnya, bertemu dengan petarung wanita yang menggunakan pisau ganda itu, dia benar-benar dipermalukan. Petarung wanita ini bahkan memberinya kesempatan berkali-kali, membiarkannya pergi meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Membiarkannya pergi sebanyak 9 kali pada saat kritis, akhirnya menebas di antara alisnya. Kematian. Hanya dari pertempuran singkat itu, dia dengan mudah dilepaskan 9 kali, jelas petarung wanita ini hanya bermain-main, kemampuan dan kekuatannya jauh melebihi Luo Feng, seperti orang dewasa bermain dengan anak kecil, melepaskannya 9 kali dan akhirnya membunuhnya. Aku sebenarnya selemah itu? Apakah aku begitu lemah? Luo Feng mengertakkan gigi dan meringis kesakitan. Pada saat itu, ada banyak permintaan tantangan yang dikirim ke Luo Feng, tetapi dia tidak punya hati sama sekali untuk bertarung lagi. Satu-satunya hal yang memenuhi pikirannya adalah adegan dari sebelumnya, dengan kekuatan yang sangat besar dari formasi ikan todak. Di bawah serangan petarung wanita yang tak tertandingi kokoh dan tajam, formasi itu ditebas dan dihancurkan. Dengan pisau di kedua tangan, itu sempurna. Bagaimana aku bisa kalah begitu parah? Dia memiliki level yang sama, dan seorang petarung. Aku sebenarnya, Luo Feng bisa menerima kekalahan, tapi dia tidak bisa menerima kekalahan yang begitu besar. Kekalahan ini membuat Luo Feng menyadari satu hal. Pulau Gunung Naga Hitam, ada banyak dari level yang sama yang jauh lebih kuat dari dirinya. Kalau tidak, dengan level yang sama, bagaimana dia bisa mengalahkannya dengan mudah? Di ruang pertempuran lain, Dewa Petir terlibat dalam pertempuran dengan seorang pejuang wanita yang mengenakan pakaian putih. Rekor pertempurannya sebelumnya juga cukup mengesankan, 691 kemenangan dan 3 kekalahan, peringkat bintang 8. Meskipun dia kalah 3 kali, Dewa Petir tidak terlalu mempedulikannya, bagaimanapun juga pasti ada menang dan kalah dalam pertempuran, alasan utama datang ke medan perang adalah untuk tumbuh dan menerobos. Kegagalan lebih bermanfaat bagi terobosan seseorang daripada kesuksesan. Karena ia memiliki domain sendiri, maka lawan Dewa Petir sebagian besar adalah 7 bintang, 8 bintang, dan bahkan 9 peringkat bintang. Kehilangan 3 pertandingan benar-benar normal. Istirahat. Dewa Guntur yang tampaknya marah, sepenuhnya menyelimuti wilayah kekuasaannya, pedang pertempuran energi mentah di tangannya juga telah menjadi seperti kilat. Ceng. Suara bentrok terus-menerus. Petarung wanita yang mengenakan seragam pertempuran putih jelas segar dan santai, dia tidak memiliki ekspresi, mata dingin, memegang pedang tajam di masing-masing tangan. Kedua bilah itu melintas dengan cepat, menangkis dengan cepat terhadap setiap serangan Dewa Petir. Di tengah pertempuran kecepatan tinggi, tebasan petarung wanita berpakaian putih itu benar-benar melewati gambar kabur dari bilah pedang Dewa Petir, menebas lehernya. Kepalanya dipotong bersih. Dewa Petir, kalahkan. Hong, berpakaian serba hitam, tangan memegang tombak perak panjang, matanya berbinar, menatap lawan di depannya. Haha, mendebarkan, saya telah berjuang 695 pertandingan berturut-turut dibandingkan dengan Anda, lawan lain tidak dapat dibandingkan sama sekali. Mereka tidak pantas disebut elit sama sekali. Kata-kata Hong melalui terjemahan otomatis asisten virtual dan diubah menjadi bahasa semesta. Dia menghadapi pria berjubah putih kurus, pria itu memegang pedang panjang, menatap Hong. Aku juga tidak menyangka akan bertemu lawan sepertimu di sini di medan pertempuran di Killing Field. Ayo pergi lagi, pria itu berkata dengan lembut. Siu, tubuhnya menjadi sambaran petir yang bergegas ke depan, menusuk lurus ke arah Hong. Pada saat yang sama pedang panjang di tangannya tampak dengan cerdas menebas dalam busur yang aneh, siap menyerang banyak titik vital Hong. Hahaha, Hong sangat gembira saat dia tertawa terbahak-bahak. Tombak di tangannya dengan keras berputar satu putaran, hampir seperti gelombang segudang melengkung dan langsung bertujuan untuk menyapu musuh. Pada saat yang sama, tombak itu masuk langsung ke domain gelap gulita, seperti pusaran air yang mematikan di dalam kegelapan, tampak menelan pendekar pedang berjubah putih di depannya.
Ilmu pedang pemuda berjubah putih itu bersih dan tepat, dengan percikan listrik yang menyala di setiap busur. Pada saat yang sama, domain listrik di sekitarnya terus berkembang. Gemuruh, keduanya bentrok dan berpisah, sebelum bentrok lagi secepat kilat. Intens. 695 pertandingan Hong sebelumnya sangat santai dan mudah dimenangkan. Namun kali ini, dia benar-benar bertemu lawan yang kuat dan menakutkan. Keduanya telah bentrok berulang-ulang lebih dari 1000 kali, jelas domain Hong memiliki keunggulan pada lawan. Tetapi lawannya akurat dan tepat, ilmu pedangnya yang khas memang kuat, menyebabkan mereka terjebak dalam jalan buntu. Setelah pertempuran yang begitu lama, tak satu pun dari mereka membuat satu kesalahan pun. Gemuruh, keduanya berdiri terpisah di arena, saling menatap. Pembunuh, kamu telah mendapatkan rasa hormatku, untuk pertempuran kita ini, sebut saja seimbang. Pendekar pedang pemuda berjubah putih itu berkata, kamu juga telah mendapatkan rasa hormatku. Mata Hong sepertinya memiliki bintang di dalamnya, dia menatap lawannya. Setelah 1 bulan latihan keras di dalam ruang pertempuran, domain saya akhirnya memasuki level berikutnya. Saya belum pernah melepaskan keterampilan ini sebelumnya. Sekarang, saya akan menggunakannya, perlakukan itu sebagai rasa hormat saya untuk Anda. Kata-kata Hong diterjemahkan melalui suara robot asisten virtual. Apa? Ekspresi pendekar pedang pemuda berjubah putih itu sangat berubah. Langkah ini, saya menyebutnya kebencian ini tidak ada akhir. Menyelesaikan kata-katanya, tombak Hong bergetar, tombak itu tiba-tiba menjadi seperti naga besar yang ganas bergegas keluar, dengan gelombang berputar yang kuat di sekitarnya, menambah domain yang sudah tebal dan gelap di sekitarnya, menciptakan serangan tornado tanpa akhir, membuat tombak itu bahkan lebih tajam dari sebelum. Mata pendekar pedang pemuda berjubah putih itu menyipit, listrik menyembur keluar dari pedang di tangannya. Puh. Setiap tebasan tampaknya sedikit meleset, menyapu tepi tombak. Tombak itu tampak menjadi sangat fleksibel dan cair, seluruh udara di sekitar tampaknya terpengaruh olehnya, membuatnya tak terbendung. Dan pemuda berjubah putih ingin melarikan diri tetapi dia diselimuti oleh domain, kecepatan yang menakutkan. Dia juga tidak bisa memblokirnya. Puji, tombak kuat yang membuat hati orang-orang gemetar menembus tepat di kepala pemuda berjubah putih itu, muncul dari bagian belakang wilayah otaknya. Pertempuran ini, pembunuh, Hong, menang. Di dalam aula besar Killing Field. Latar belakang aula merah darah, meja hitam, kursi sedingin es. Luo Feng dan Dewa Petir duduk bersama, suasana hati mereka tidak bagus sama sekali. Aku tidak berharap kamu bertemu dengannya juga. Luo Feng tertawa menyakitkan. Apa, kamu bertemu dengannya juga? Dewa Petir terkejut. Ya, Luo Feng mengangguk, pejuang wanita itu benar-benar, aku sama sekali bukan tandingannya. Dia benar-benar mempermainkanku, mempermalukanku. Dan ciri-ciri fisiknya hanyalah bintang level 1, kelas dan level yang sama denganku, dia sebenarnya jauh lebih kuat dariku. Soaring satelku adalah lelucon di depannya. Aku merasa bahwa dia seharusnya memiliki domainnya sendiri, tetapi dia bahkan tidak melepaskan domainnya, menyakitiku sebanyak 9 kali sebelum akhirnya membunuhku. Itu juga, senyum Dewa Petir pahit. Di dunia, mereka berdua, satu adalah jenius terbang tinggi, yang lain berdiri di puncak bumi, pendiri Thunder Dojo. Siapa yang mengira bahwa akan ada hari di mana seseorang dengan kelas dan level yang sama dapat mempermainkan mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah? Kakak kedua dan ketiga, mengapa kamu memanggilku? Hong berpakaian serba hitam datang dengan senyum penuh semangat. Kenapa kalian berdua tampak tidak bahagia? Kami kalah. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kami kalah sangat parah. Ekspresi Dewa Petir juga jelek. Kalah adalah hal yang baik. Hong duduk di kursi di sampingnya, berkata, hanya melalui kekalahan seseorang akan menyadari kelemahannya, hanya melalui itu kita akan meningkat. Tapi kami kalah terlalu parah. Luo Feng memandang Hong, kakak, suasana hatimu sepertinya sangat bagus. Haha, aku bertemu lawan yang sangat kuat. Hong tertawa dan melirik Luo Feng dan Dewa Petir, jika kalian berdua berada di Star Traveler level 9, saya khawatir Anda tidak akan cocok untuknya. Dia sangat kuat, jika bukan karena terobosan saya setelahnya. Berlatih keras di ruang pembantaian di Killing Field selama sebulan, aku juga tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Sungguh mendebarkan bertemu lawan seperti itu. The Killing Field, selain aula besar yang lebih murah dan berpenduduk lebih banyak, masih ada beberapa ruang tenang rahasia lainnya. Dalam salah satu kamar yang tenang, seorang laki-laki bertubuh besar kekar dan berbadan tegap berpakaian serba hijau, duduk di sofa, menatap layar di hadapannya. Di atasnya ditampilkan 3 video berbeda secara bersamaan, satu adalah Luo Feng melawan petarung wanita, yang lainnya adalah Dewa Petir melawan petarung wanita dan terakhir Hong melawan pemuda berjubah putih. Mata pria kekar itu bersinar tidak seperti sebelumnya. Dia menatap tajam pada adegan ketiga. Hong melawan pemuda berjubah putih.
Dia sebenarnya memiliki domain 3 lapisan? Serangan terakhir ini, dia meledak dan melepaskan domainnya, itu pasti domain 3 lapis. Pangstar Traveler level 9, benar-benar mencapai domain 3 lapis. Pria itu sangat bersemangat. Tiba-tiba, pak, suara ketukan terdengar. Masuk, kata pria jangkung dan kokoh itu. Pintu terbuka. Seorang pejuang wanita yang tampak serius mengenakan jubah putih, bersama dengan pendekar pedang muda kurus dengan jubah putih masuk, menutup pintu di belakang. Setelah itu, petarung wanita berjubah putih membungkuk hormat, "Tuanku, misi selesai." "Bagus sekali, kalian berdua bisa meninggalkan dunia maya dan kembali. Aku sudah mengirimkan kredit kontribusi kalian," kata pria jangkung dan kokoh itu. "Ya." Pejuang wanita berjubah putih bersama dengan pemuda berjubah putih menghilang menjadi apa-apa. Jelas kesadaran mereka telah meninggalkan alam semesta virtual dan kembali ke kenyataan. Aula bidang pembunuhan. Luo Feng terlibat dalam diskusi dengan Hong dan Dewa Petir tentang 3 pertempuran sebelumnya. Saat mereka duduk bersama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakannya. Pertarungan dengan petarung wanita memberikan pukulan besar bagi Luo Feng, dia tidak takut kalah, hanya saja kekalahan itu terlalu buruk. Ini berarti bahwa dia Luo Feng masih jauh lebih lemah dari puncak levelnya yang sama. Pasti ada banyak yang jauh lebih kuat darinya. Luo Feng melihat dengan sudut matanya seorang pekerja dari Killing Field mendekati mereka. Dewa Petir juga menoleh, hanya ada kelompok mereka di sana. Sepertinya dia mencari kita, kata Hong dengan lembut. Pekerja Killing Field adalah seorang pria kurus dengan hidung mancung. Dia tersenyum ketika berkata, "Tiga tuan, ada pemilik ruang meditasi di lantai atas yang telah memanggil kalian bertiga, silakan ikuti saya." Pemilik ruang meditasi? Luo Feng terkejut, bertukar pandang dengan Hong dan Dewa Petir di sampingnya. Aula besar adalah tempat istirahat dan mengobrol bagi banyak ahli waris dan elit murid. Dan ruang meditasi, mereka adalah kamar yang sangat rahasia. Banyak orang kuat yang secara khusus menyewa kamar untuk jangka waktu yang lama. Pemilik kamar ini sebagian besar setidaknya setingkat alam semesta, atau mereka memiliki jumlah uang yang tidak masuk akal. "Tolong pimpin jalannya." Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bangkit. "Sangat baik." Pekerja memimpin jalan, sangat cepat mengikuti tangga yang berkelok-kelok mencapai tingkat 2. Tingkat 1 adalah aula besar yang sangat luas dan luas, tingkat 2 adalah labirin yang tenang dan indah. Di dalamnya ada ruang meditasi, banyak prajurit tingkat alam semesta dan bahkan penguasa domain, atau bahkan penguasa sektor yang lebih kuat, berada di dalam kamar ini. Di dalam kerajaan Gunung Naga Hitam, penguasa sektor dianggap sebagai puncak kekuatan dan kekuasaan, sementara mereka kebanyakan bergerak di dalam alam semesta maya benua Ganwu, bukan pulau Gunung Naga Hitam. Setelah semua kerajaan Gunung Naga Hitam memiliki terlalu sedikit penguasa sektor, untuk dapat bertemu di alam semesta virtual sangat langka, tentu saja mereka semua akan pindah ke benua Ganwu. Di sana, yang kuat berlimpah seperti awan. Ruangan ini, pekerja itu tersenyum dan berdiri di pintu, mengetuk dengan lembut. Memasuki, sebuah suara tebal terdengar. Pintu didorong terbuka. Pekerja itu membungkuk dengan hormat, "Tuan, saya sudah membawa 3 tamu." Setelah itu, pekerja itu pergi. Luo Feng dan 2 saudara laki-lakinya yang lebih besar dengan hati-hati memeriksa pria yang berdiri tegak dan kokoh di dalam ruangan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam kehijauan, hampir seperti terbuat dari baja. "Kalian bertiga, masuk," kata pria jangkung dan kokoh itu. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir tidak takut apapun, berjalan langsung ke ruang meditasi. Memasuki ruangan, seluruh ruang mediasi terasa menjadi lebih cerah seketika. Luo Feng mendapat kejutan tiba-tiba setelah melihat pria jangkung dan kokoh di depannya. Dada kiri pria ini, di jubah perangnya ada medali, gambarnya adalah semburan darah dengan 2 planet mengambang. Seorang tentara bayaran bintang 2 alam semesta. 2 bintang, Tuhanku. Luo Feng benar-benar terkejut. Untuk memasuki ujian tentara bayaran bintang 2 alam semesta, salah satu syaratnya adalah harus mencapai kekuatan penguasa domain. Oleh karena itu tentara bayaran bintang 2 alam semesta, kekuatan terendah adalah penguasa domain, kadang-kadang bahkan penguasa sektor. Seorang prajurit penguasa domain, apa konsep ini? Kekaisaran Silver Blue atau Kekaisaran Kaluodel, kerajaan alam semesta tingkat dasar, mereka tidak akan berani main-main dengan penguasa domain. Mereka adalah pemilik wilayah mereka sendiri, mampu mendapatkan pengakuan sebagai yang kuat di alam semesta. Jika prajurit tingkat alam semesta mampu menghancurkan bumi, mereka masih membutuhkan beberapa serangan untuk berhasil. Tetapi penguasa domain hanya membutuhkan 1 pukulan, dengan pukulan yang tersebar di atas lautan, menyebabkan gelombang besar menenggelamkan seluruh bumi, menyebabkan kepunahan. Ini adalah penguasa domain, eksistensi yang mampu membuat kerajaan tingkat dasar alam semesta gemetar ketakutan. Saat itu, pemilik bintang naga bertanduk, juga hanya penguasa domain.
Dan yang tepat di depan mereka, lebih kuat dari penguasa domain normal. Kami menyambut Anda. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bertukar pandang, pada saat yang sama berbicara dengan nada hormat. Menghormati yang kuat, ini adalah bentuk sopan santun yang paling umum di alam semesta. Aku sudah mengamati kalian bertiga selama lebih dari sebulan. Pria jangkung dan kokoh itu memandang mereka bertiga, mengungkapkan senyuman. Sejak kamu memasuki Killing Field, kamu telah berlatih di sini setiap hari, tanpa pernah berhenti sehari kan? Luo Feng terkejut. Pria ini setidaknya adalah penguasa domain, dan dia telah mengamati mereka selama lebih dari sebulan. Luo Feng berbalik untuk melihat Hong dan Dewa Petir, mereka juga berada dalam keadaan syok yang sama. Namun, aku tidak mengerti mengapa kamu tetap tinggal di sini di Killing Field. Datang ke sini sesekali tidak apa-apa, tetapi tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu buang-buang waktu. Pria jangkung dan kokoh itu menatap ketiganya dengan rasa ingin tahu. Buang-buang waktu, alis Luo Feng berkerut. Apa maksudmu? Dewa Petir juga mengerutkan alisnya. Hong diam-diam menatap pria itu. Apakah gurumu tidak pernah memberitahumu, cara tercepat untuk berevolusi, cara paling efektif untuk meningkatkan adalah dengan terlibat dalam pelatihan saat dalam situasi hidup atau mati? Pria jangkung dan kokoh itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini aku mengerti, Dewa Petir berkata. Hong dan Dewa Petir secara alami tahu. Era di mana bumi menghasilkan paling banyak prajurit adalah selama Nirwana Agung, juga selama periode Kristal Muya. Kembali selama periode Nirvana besar, dalam beberapa tahun, manusia berevolusi dari lemah menjadi tiba-tiba memiliki sejumlah besar pejuang, bahkan sampai pada titik pelancong bintang muncul. Dan beberapa dekade kemudian, ketika Kristal Muya ditemukan, sejumlah besar prajurit diproduksi. Jika kamu tahu, lalu mengapa kamu masih tinggal di sini di Killing Field? Pria jangkung dan kokoh itu bertanya. Ini juga pertempuran hidup atau mati, pertempuran dengan bahaya ekstrim. Dewa Petir berkata, salah, sepenuhnya salah. Pria jangkung dan kokoh itu tertawa, tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya kalian bertiga tidak memiliki guru, atau level gurumu sangat rendah. Luo Feng dan saudara-saudaranya mendengarkan dengan seksama. Seorang prajurit tingkat penguasa domain berbicara kepada mereka bertiga, ini adalah keberuntungan mereka. Apakah kamu tahu mengapa kekuatanmu akan meningkat pesat selama pertempuran hidup atau mati? Pencerahan cepat, evolusi cepat, apakah kamu tahu logika di baliknya? Pria jangkung dan kokoh itu memandang ketiganya, mereka menggelengkan kepala. Ini adalah sesuatu yang benar-benar belum mereka ketahui sepenuhnya. Pria jangkung dan kokoh itu menghela nafas, dengan hidup atau mati, ada ketakutan besar. Dengan hidup atau mati, ada motivasi tak terbatas. Sama seperti menghadapi jarum yang menusuk ke matamu, seseorang akan menutup matanya tanpa syarat sebagai refleks. Menghadapi kematian dan bahaya seperti itu, setiap sel tubuh akan berjuang tanpa syarat, bahkan gen akan berlomba untuk berevolusi. Ketakutan akan hidup atau mati, akan menyebabkan bahkan jiwa tubuh, mencapai keadaan puncak yang biasanya tidak dapat dicapai oleh seseorang. Dalam keadaan seperti ini, manusia akan dengan mudah memperoleh pencerahan, berevolusi, dan tumbuh lebih kuat. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir semuanya menahan napas. Ini adalah bentuk refleks tanpa syarat. Atau Anda bisa menyebutnya refleks kehidupan. Dalam menghadapi kematian, kehidupan akan melepaskan dari kedalaman terdalamnya bentuk perjuangan yang paling kuat. Beberapa orang telah berlatih keras selama beberapa dekade tidak dapat melakukan terobosan, mungkin hanya dari satu pengalaman hidup atau mati, yang dapat menyebabkan mereka melakukan terobosan. Pria jangkung dan kokoh memandang ketiganya, ada ketakutan besar dalam situasi hidup atau mati. Dengan energi tak terbatas, inilah mengapa banyak pejuang mempertaruhkan hidup dan pertempuran mereka dalam situasi ini. Luo Feng berulang kali bergumam pada dirinya sendiri, ada ketakutan besar dalam situasi hidup atau mati, ada energi tak terbatas. Hong dan Dewa Petir juga tenggelam dalam pikirannya. Yang kuat yang saya bicarakan, adalah level alam semesta, penguasa domain, penguasa sektor, dan bahkan yang abadi. Pria tinggi dan kokoh itu menekankan, lebih dari 99% dari mereka bergabung dengan aliansi tentara bayaran alam semesta, terlibat dalam misi hidup atau mati. Kolosem kapak perang, sangat brutal, setiap pertempuran hidup atau mati, selalu ada yang mati. Tempat seperti itu, namun bisa menjadi sangat sukses. Itu karena terlibat dalam pertempuran berisiko seperti itu adalah cara tercepat untuk berevolusi. Para pejuang alam semesta, berapa banyak dari mereka yang belum terlibat dalam perjalanan berbahaya untuk mencapai sejauh ini? Pria itu memandang mereka bertiga, itu sebabnya, aku penasaran, mengapa kalian bertiga membuang begitu banyak waktu di Killing Field. Menghabiskan beberapa hari sesekali dapat dianggap sebagai pelatihan. Namun pertempuran dan pelatihan, efek guru, di dalam Killing Field, tidak pernah dapat sepenuhnya meniru efek dari pertempuran hidup atau mati yang sebenarnya.
Itu karena, ruang pembantaian, ruang pertempuran, bahkan jika kamu mati, kamu akan dihidupkan kembali. Dalam sekejap, ini adalah alam semesta virtual, tidak akan pernah bisa sepenuhnya membiarkan Anda merasakan bahaya hidup atau mati. Tentu saja, Anda tidak akan pernah mencapai efek evolusi penuh. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir semuanya benar-benar mengerti. Mengapa setelah berhari-hari, mengalami begitu banyak pertempuran berdarah, terutama di dalam ruang pembantaian, ketiganya telah menyesuaikan begitu banyak prajurit yang kuat, menyebabkan mereka sangat bersemangat dalam pembunuhan mereka. Namun, efisiensi evolusi tubuh ketiganya masih sama seperti sebelumnya. Hong masih seorang pelancong bintang level 9, tubuh Luo Feng dan Dewa Petir masih sama tanpa perbaikan apapun. Mungkin keterampilan dan pengalaman mereka telah meningkat, tetapi tubuh dan fondasi mereka belum membuat terlalu banyak kemajuan. Benar, tidak ada ancaman nyata dalam kematian di alam semesta virtual, orang tidak merasakan bahaya di sini. Bagaimanapun, ini adalah dunia virtual, ada kebangkitan instan setelah kematian. Tentu saja tidak ada ketakutan, kebingungan, kemarahan, Luo Feng berpikir dalam, pada saat yang sama meraung dalam pikirannya, Babata? Kenapa kamu berteriak padaku? Dari kesadarannya, Babata berkata dengan lembut. Kenapa kamu tidak memberitahuku semua ini, bahwa menghabiskan waktu lama di dalam Killing Field akan membuang-buang waktu? Luo Feng mengamuk. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu sudah memiliki tubuh binatang bertanduk emas, jadi kamu tidak memiliki hambatan untuk terobosan, kamu dapat terus meningkatkan sampai puncak penguasa sektor. Mengapa terlibat dalam misi hidup atau mati? Meskipun evolusi akan menjadi lebih cepat, tetapi risiko kematiannya juga sangat tinggi. Ketika kekuatanmu lebih tinggi, tidak akan terlambat untuk pergi. Aku baik-baik saja, tapi bagaimana dengan kakak laki-lakiku? Luo Feng bertanya. Mereka, tanpa ancaman hidup atau mati, tingkat bintang dapat dianggap sebagai puncaknya, kata Babata. Puncak mereka, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Luo Feng hanya mengerti sekarang bahwa menghabiskan waktu di Killing Field adalah buang-buang waktu bagi Hong dan Thunder God. Misi yang diberikan Master kepada saya adalah untuk melatih dan memelihara Anda. Dan bukan untuk melatih dan memelihara Hong dan Dewa Petir. Ketika Anda menjadi lebih kuat, Anda dapat melanjutkan misi hidup atau mati ini. Saya akan mengingatkan Anda di masa depan, bukan banyak kerugian bagi Hong dan Dewa Petir. Rencana pelatihan selalu menjadikanmu sebagai intinya. Babata mengatakannya dengan jelas dan terus terang. Ketika Luo Feng mulai merasa menyesal terhadap Hong dan Dewa Petir. Misi hidup atau mati, mata Hong dan Dewa Petir berbinar. Tidak heran saya tidak dapat melakukan terobosan dan mencapai tingkat bintang. Hong berkata dengan lembut, misi hidup atau mati. Ya, itulah hidup yang cocok untukku. Saya terus merasa tidak ada sensasi dalam kehidupan yang damai, tidak ada kekuatan atau semangat dalam tubuh saya, jadi begitulah. Mata Dewa Petir juga berbinar. Kakak ketiga, apakah kita akan bersiap-siap untuk berpetualang? Dewa Petir memandang Luo Feng. Pada saat ini, pria jangkung dan kokoh yang berdiri di samping tersenyum, misi hidup atau mati adalah sesuatu yang harus dialami oleh setiap pejuang yang kuat. Menerobos setiap level, melebihi diri sendiri, itulah jalan bagi yang kuat. Namun sebelum itu, saya harus mengingatkan Anda sedikit, pentingnya fondasi tubuh. Garis keturunan yang berbeda memiliki efisiensi evolusi yang berbeda. Beberapa berevolusi dengan mudah selama situasi hidup atau mati, beberapa yang lain memiliki banyak hal lain bahkan dalam situasi yang sama. Beberapa ras, ketika mereka mencapai kedewasaan, mereka dapat mencapai tingkat bintang, bahkan tingkat alam semesta atau bahkan tingkat penguasa domain. Ini adalah garis keturunan. Lihat daftar ini memisahkan garis keturunan manusia menjadi 10 berdasarkan garis keturunan yang berbeda. Lihat, kalian bertiga termasuk yang mana, mungkin aku bisa membantumu berkembang di jalur terbaik, mengambil jalan yang tidak terlalu berangin. Pria jangkung dan kokoh itu tersenyum ketika dia berkata, menunjuk ke arah layar, sebuah daftar muncul di layar.